Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trianika Indra Andina, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pacitan. Kali ini saya akan melakukan praktik rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani rekan saya yang bernama Ibu Ois Yulianita Novarudin, adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Dina bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Iya Bu, karena sebentar ya, saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu Ais sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Ibu Ois lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Iya Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini, yaitu yang pertama, materi apa yang akan Ibu Ois ajarkan sebentar lagi nanti dalam pembelajaran nanti. Bu Dina, jadi untuk pembelajaran saya nanti saya akan menggunakan materi belajar menjadi negosiator umum. Oh, jadi nanti materinya Ibu yang menggunakan adalah negosiasi ya? Iya. Itu sudah masuk pada bagaimana dengan tujuan yang ingin Ibu Is capai? Baik, jadi dalam materi saya nanti tujuan pembelajarannya adalah ada 6. Untuk yang pertama, menilai informasi teks negosiasi. Untuk kedua, membandingkan isi teks deskripsi dan teks negosiasi secara akurat. Kemudian untuk yang ketiga, menemukan informasi berupa penjelasan makna kata dari sumber pendukung lain seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Yang keempat, menerapkan kebahasaan yang sesuai dengan ketentuan teks negosiasi. Kelima, menulis teks negosiasi naratif dengan logis, kreatif, dan alur yang menuntut. Dan yang terakhir, menyajikan teks negosiasi dalam bentuk dialog dengan runtut, kreatif, dan metode yang tepat. Jadi untuk hasil akhirnya nanti, anak saya tugaskan untuk membuat video tentang teks negosiasi, entah itu nanti di pasar atau di tempat manapun yang mereka sepakati. Seperti itu Bu Dina. Oh iya, baik Bu. Jadi tujuan pembelajaran Ibu Ois tadi ada 6 ya, yaitu ada menilai informasi teks negosiasi, juga ada membandingkan isi teks deskripsi dan teks negosiasi secara akurat, menemukan informasi berupa penjelasan makna kata dari sumber pendukung lain seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Yang keempat, menerapkan kebahasaan yang sesuai, menuliskan teks negosiasi naratif, dan menyajikan teks negosiasi dalam bentuk dialog. Jadi area pengembangan yang akan Ibu Ois capai nantinya adalah dari tujuan pembelajaran tadi ya. Kira-kira dari kedua atau ketiga area pengembangan yang Ibu ungkapkan tadi, adakah yang secara spesifik ingin dikembangkan atau Ibu inginkan untuk saya amati? Oke, jadi saya rasa untuk area pengembangan yang nanti bisa dikembangkan lagi yaitu tentang komunikasi yang jelas dan persuasif. Jadi bagaimana nanti siswa itu ketika bernegosiasi mereka menggunakan kata-kata yang jelas, yang sopan dan persuasif, seperti itu. Baik Bu, jadi spesifiknya nanti Ibu ingin membuat siswa itu cara komunikasinya itu lebih jelas dan persuasif seperti itu ya? Iya. Nah, bagaimana dengan strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran Ibu? Baik itu metode pembelajaran atau model pembelajaran yang ingin digunakan. Oke, di sini saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan metode kerja kelompok, penugasan, dan yang lainnya, dan menggunakan model project based learning karena di akhir nanti saya akan menampilkan video negosiasi yang akan peserta didik saya buat. Seperti itu. Ya, menarik sekali Bu. Jadi dari strategi pembelajarannya tadi adalah berdiferensiasi ya, dengan menggunakan metode kelompok ya,
kelompok dan modelnya tadi adalah PJBL ya. Iya. Ibu Is, jadi nanti kita akan bertemu di nanti Ibu Is dalam pembelajaran saya akan melakukan observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Siapkan berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semoga apa yang akan kita pelajari hari ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua, oke. Apakah hari ini kalian sudah siap untuk melanjutkan materi kita? Oke, jadi seperti yang Ibu sampaikan di minggu kemarin, bahwa hari ini kita akan masuk pada materi tentang belajar menjadi negosiator ulung. Ya. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara bernegosiasi yang baik. Sebelum itu, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita di materi ini itu apa. Jadi tujuan pembelajaran di materi negosiator ulung ini ada 6. Yang pertama, menilai informasi teks negosiasi. Yang kedua, membandingkan isi teks deskripsi dan teks negosiasi secara akurat. Ketiga, menemukan informasi berupa penjelasan makna kata dari sumber-sumber pendukung seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Keempat, menerapkan kebahasaan yang sesuai dengan ketentuan teks negosiasi. Kelima, menulis teks negosiasi naratif dengan logis, kreatif, dan alur yang lembut. Dan yang keenam adalah menyajikan teks negosiasi dalam bentuk dialog dengan buntut, kreatif, dan metode yang tepat. Jadi dalam negosiasi itu kita juga membutuhkan cara bagaimana dalam penyampaian kita itu supaya terlihat sopan dan apa? Dan ketika seseorang yang kita ajak negosiasi itu mampu untuk menerima apa yang kita kemukakan, seperti itu ya. Ini sekilas saja. Ini ada gambar di pasar. Kira-kira ini gambar apa? Kalau kalian jual beli di pasar. Oke, ada jual beli di pasar. Kemudian ini kelihatan ya tulisannya ya. Itu ada jual beli minyak 1 liter nggak bisa kurang, bang, harganya mahal banget. Kemudian penjual jawab, duh gimana ya Neng, minyak lagi susah, jadi sekarang agak mahal, nggak bisa kurang Neng. Ini juga termasuk dari apa? Aktivitas jual beli. Nah, kemudian ada orang saling bersalaman. Nah, kira-kira dalam gambar-gambar yang saya perhatikan kalian tadi, berarti kalian sudah bisa mengira-ngira, oh iya, negosiasi itu apa sih? Jual beli. Oke, ada yang lain negosiasi? Tawar-menawar, jual beli, ada yang lain? Apa? Jual beli, tawar-menawar ya. Oke, ini adalah pengertian negosiasi. Jadi negosiasi itu apa? Bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Jadi seperti yang di gambar tadi, ketika di pasar ada aktivitas jual beli, kemudian di gambar kedua ada aktivitas tawar menawar, dan setelah itu ada gambar lagi kita berjabat tangan atau bersalaman, berarti menunjukkan suatu kesepakatan. Sampai sini paham ya? Lanjut. Teks negosiasi adalah teks yang berisi percakapan atau dialog yang melibatkan pelaku 2 orang atau lebih untuk menemukan solusi dari setiap perbedaan.
hingga dicapainya kesepakatan. Namanya negosiasi. Berarti itu apa? Ketika ada perbedaan pendapat, itu bagaimana cara kita menyatukan pendapat kita supaya terjadi sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu kita peroleh dari hasil bermusyawarah atau bernegosiasi itu. Jadi ketika kita melakukan negosiasi itu, kita tidak boleh sembarang menggunakan kata yang mungkin kasar atau tidak sopan atau seperti itu, tidak boleh. Nah, hanya kita itu bagaimana caranya ketika kita mau membeli, tapi penjual itu mampu menuruti sesuai keinginan kita. Berarti bagaimana cara kita merayu? Namanya orang merayu berarti kita harus menggunakan kata-kata yang baik, yang sopan. Oke, jadi anak-anak setelah penjelasan itu tadi, kira-kira kalian sudah paham ya? Sudah. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa struktur teks negosiasi itu terbagi menjadi 4. Seperti teks-teks yang lain, itu teks negosiasi juga mempunyai struktur. Nah, strukturnya ini ada 4. Yang pertama orientasi. Jadi di orientasi itu tujuan yang akan disampaikan ketika kalian akan melakukan negosiasi, misalnya seperti tadi gambar di pasar itu tujuannya apa? Kan biasanya ada Pak, Bu, lombok 1 kilo berapa? Pak, Bu, apakah ada gambar? Misalnya itu seperti itu. Jadi tujuan awalnya disampaikan seperti itu. Yang struktur kedua ada pengajuan, berisi awal permintaan atau tawaran. Ketika kalian, oh Bu, ini ada lomboknya aja 1 kilo berapa ya? Gitu. Oh 50.000 Bu, misalnya. Itu masuk di pengajuan. Yang ketiga penawaran. Jadi di penawaran ini berisi argumentasi dari pihak yang mengajukan. Ketika tadi, Pak, Bu, lombok 1 kilo berapa? 50.000 Bu. Nah, kamu mengajukan penawaran karena menurut kamu mungkin mahal. Bu, paling 50.000 ya, 1 kilo boleh ya 40.000. Mungkin penjualnya lagi, oh enggak boleh Bu, ini memang lombok lagi mahal loh Bu. Nah, 45 ya Bu, itu sudah pas nanti 45 saya beli 1 kilo atau saya beli 2 kilo. Itu masuk di penawaran. Nah, setelah itu ketika kita sepakat, ya udah Bu, kita ambil tengah-tengahnya saja. 45 saya masih mungkin Bu, kalau 47 bagaimana? Oh ya enggak apa-apa Bu, 47. Oke, 47 saya beli 2 kilo. Nah, itu mencapai persetujuan. Jadi di persetujuan ini penolakan atau penerimaan tentang tawar-menawar tadi. Gitu ya, sampai sini paham? Terutama bagi kalian itu yang perempuan-perempuan seperti ini harus pandai untuk bernegosiasi. Bernegosiasi kata misalnya ketika kalian menawar itu kadang wajah kalian ekspresinya seperti melas atau seperti meyakinkan. Menurutku saya tadi beli di sana loh 1 kilo cuma 40.000 loh Bu, di sini kok cuma 50.000, di sini kok bisa 50.000, yang mahal sekali. Padahal saya tadi mau beli di sana cuma 40 loh. Padahal sebenarnya kalian tidak bertanya di sebelah sana. Itulah ilmu para perempuan seperti itu. Jadi kalian harus pintar bernegosiasi ya. Sampai sini paham ya? Oke, kalau paham, ini ada contoh video negosiasi. Jadi kalian nanti bisa mengamati video ini untuk mengerjakan tugas kalian. Jadi ini nanti kita membagi menjadi 3 kelompok. Nah, satu kelompok itu nanti masing-masing punya peran masing-masing. Yang kelompok pertama itu nanti pembuatan tugasnya itu saya menggunakan ini. Jadi menggunakan kertas manila, kemudian nanti ada beberapa gambar tentang aktivitas negosiasi. Kalian bisa mengerjakan itu. Untuk yang kelompok berikutnya nanti kalian bisa mengamatinya melalui video ini. Nah, ini bisa diamati ini. Jadi ini adalah proses negosiasi di kelompok 2.
itu menjadi 3 kelompok dulu saja. Jadi satu kelompok 3 anak, 3 anak, 3 anak. Ayo silakan membuat kelompok. Setelah kalian sudah membuat kelompok, untuk yang kelompok pertama itu nanti untuk yang kelompok pertama itu terdiri dari 3 anak. Itu nanti kalian mengerjakan dengan menggunakan gambar ini dan kertas A10 ini. Jadi nanti kalian silakan gambar ini kalian tempelkan di sini. Kemudian kalian beri penjelasan tentang struktur teks negosiasi tadi. Ya. Saya kemudian yang 2 kelompok ini, yang kelompok pertama tadi kita menggunakan alat peraga seperti itu. Untuk kelompok 2 itu nanti kalian menggunakan daya belajar audio. Jadi kalian bisa mendengarkan di video tadi, kemudian kalian bisa menjelaskan tentang struktur teks negosiasi yang terbagi menjadi 4 tadi. Ya. Setelah itu kalau kalian sudah selesai semua nanti bisa presentasi masing-masing kelompok. Untuk kelompok ketiga itu gaya belajar yang untuk yang tingkat tinggi. Jadi kalian menggunakan audio visual, kalian melihat dan mendengarkan video yang saya putar, kemudian kalian membuat strukturnya. Yang mana misalnya mana orientasi itu masuk percakapan yang mana kalian tulis gitu ya. Sampai sini paham? Oke. Saya mendengarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisa
bisa dilihat di sini. Struktur teks negosiasi. Struktur yang pertama adalah orientasi dan pengajuan. Orientasi. Pada bagian ini disajikan tujuan yang ingin disampaikan atau dikehendaki oleh salah satu pihak. Pada bagian pengajuan disajikan permintaan atau tawaran dari salah satu pihak kepada pihak yang diajukan negosiasi. Persetujuan merupakan bagian terakhir dalam teks negosiasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, jadi itu tadi adalah presentasi dari kelompok 1 bahwa di dalam gambar itu terdapat 4 struktur dari teks negosiasi. Oke, jadi ini tadi 3 kelompok sudah presentasi semuanya. Tinggal sekarang kita menyimpulkan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang teks negosiasi itu apa? Teks yang berisi tawar menawar. Dialog. Berisi tawar menawar yang berbentuk dialog. Oke. Aktivitas jual beli. Oke, kelompok 2. Jadi untuk materi kita hari ini kesimpulannya apa? Teks negosiasi. Teks tawar menawar yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Oke, kelompok 3 kira-kira apa? Negosiasi. Apa? Ayo. Kesimpulan materi kita hari ini bahwa negosiasi itu adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda, dan di situ pasti dapat menemukan solusi setiap perbedaan atau masalah yang mereka hadapi hingga mencapai sebuah kesepakatan. Itu ya, sampai sini paham? Untuk selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang, hari ini kalian sudah membagi kelompok jadi 3 kelompok ya. Selanjutnya nanti di rumah, seperti yang saya sampaikan di pertemuan kemarin, bahwa di hasil akhir kita itu membuat video teks negosiasi masing-masing kelompok. Jadi itu nanti kita membuat video, misalnya kelompok 1 seperti video yang saya tunjukkan tadi, video jual beli di pasar bisa, jual beli buah bisa, jual beli baju jilbab dan lain-lain bisa. Jadi masing-masing kelompok nanti hasil akhirnya yaitu menghasilkan sebuah video tentang aktivitas negosiasi ya. Jadi mulai hari ini kita sepakati untuk pembuatan videonya. Nanti di rumah kalian silakan bermusyawarah dengan teman-temannya kira-kira mau video apa, kemudian tempatnya di mana, untuk barang apa saja ketika kalian melakukan aktivitas negosiasi bisa. Misalnya seperti tata busana, kalian bisa pinjam di labnya tata busana untuk kalian buat seperti bukti, kemudian nanti kalian jual beli di situ bisa, atau seperti contoh tadi di toko buah bisa, di toko bisa. Nanti kalian musyawarah dengan teman kelompoknya. Hari ini kita sudah mulai pembuatan video, dan nanti video itu dikumpulkan 2 minggu setelah ini. Jadi video dikumpulkan sudah dalam bentuk video jadi, ditulis nama kelompoknya dan ditulis tentang aktivitas negosiasi di mananya. Gitu ya, sampai sini paham? Oke, kalau paham, sekarang kalian silahkan buka HP-nya. Tadi saya sudah kirim untuk link post test kita hari ini. Bisa dibuka HP-nya masing-masing, kemudian silahkan dikerjakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Trianika Indra Ardina, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Pacitan. Dalam percakapan pasca observasi, kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Ais Yulianita Novarudin, yaitu Guru Bahasa Indonesia SMK Ma'arif Sabilul Hidayah. Kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan observasi yang telah kita laksanakan pada kemarin. Baik, Bu Is, dalam percakapan pasca observasi kelas ini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang kemarin telah Ibu laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Baik Ibu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin? Baik. Walaupun ini sebenarnya bukan pertama kalinya bagi saya, namun tetap saja masih ada rasa tegang. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Baik, alhamdulillah ya Bu. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kira-kira apa saja? Baik, jadi untuk area pengembangan yang saya lakukan adalah yang pertama adalah menilai informasi teks negosiasi. Kemudian yang kedua, membandingkan isi teks deskripsi dan teks negosiasi secara akurat. Ketiga, menemukan informasi berupa penjelasan makna kata dari sumber pendukung lain seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Keempat, menerapkan kebahasaan yang sesuai dengan ketentuan teks negosiasi. Kelima, menulis teks negosiasi naratif dengan logis, kreatif, dan alur yang runtut. Dan yang terakhir adalah menyajikan teks negosiasi dalam bentuk dialog dengan runtut, kreatif, dan metode yang tepat. Baik Bu, menurut Ibu apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi sudah berhasil dengan baik? Menurut saya sudah Bu, namun memang masih ada sedikit kendala. Ini mungkin sudah lazim dialami oleh rekan guru lain juga, yaitu ada beberapa anak yang memang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Betul sekali Bu, masalah seperti ini memang lazim dialami oleh guru lain juga. Lalu apa yang Ibu lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran berikutnya? Oke, jadi untuk mengatasi masalah itu, dalam pembagian kelompok saya berpedoman berdasarkan gaya belajar anak. Jadi saya membagi kelompok menjadi tiga kelompok. Yang pertama itu berdasarkan visual, kedua auditori, dan ketiga kinestetik, sehingga anak akan merasa nyaman. Baik Bu, berarti itu adalah rencana Ibu untuk kegiatan pembelajaran ke depannya, yaitu dengan memperhatikan gaya belajar siswa sebagai pedoman dalam pembagian kelompok siswa sehingga mereka lebih nyaman. Betul Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Ibu sampaikan tadi? Secepatnya akan saya laksanakan karena hal ini berkaitan dengan kepentingan murid juga. Baik Bu Is, semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan tadi dapat segera mungkin dapat terlaksanakan dan masalah yang Ibu alami dalam kelas dapat teratasi dengan baik. Saya menunggu kabar baik dari Ibu ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik dari mulai percakapan pra-observasi, observasi, sampai percakapan pasca observasi. Terima kasih kepada Ibu Ais Yulianita Novarudin dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.